obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord commands, doing it up. Saatnya beribadah. Yuk ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. 1. Sudah pada mandi kan? Tidak lupa gosok gigi dong biar bersih. Pakai baju yang rapi dan nyaman. 2. Lebih baik sarapan dulu, biar perut kenyang untuk memuji Tuhan. 3. Siapkan gadgetnya ya. Bisa HP, laptop, TV. Dan tidak lupa izin dan minta tolong papa mama untuk membuka tayangan sekolah minggu GKI Camar. 4. Siapkan Alkitab, buku, dan alat tulis. Juga tidak lupa amplop untuk persembahannya. Kita akan menghormati Tuhan dan hadiratnya sampai ibadah selesai. Sudah semua dilakukan? Baiklah adik-adik, sekarang kita siap untuk beribadah. Ayah tapi mata hai tapi maya aku dalam maju hati Jadi mata air habis matu ya saya melakukan Dipuji. Yeay. adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik? Loh, kok kakak dengar dari sini kayaknya belum ada yang jawab semuanya ya? Nih, coba nih ya, kakak tanya sekali lagi. Kalau kakak tanya, apa kabar adik-adik? Nah, adik-adik yang ada di rumah harus bilang luar biasa, oke?
Jadi kalau kakak tanya, apa kabar adik-adik? Luar biasa. Coba ya. Apa kabarnya adik-adik? Nah, gitu dong. Harus semangat untuk memuji Tuhan. Kalau dari sini kan kakak dengar semuanya jawab luar biasa. Berarti kabar adik-adik semuanya luar biasa. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Tadi pagi, pas baru bangun tidur, siapa yang langsung berdoa? Ayo, siapa yang langsung berdoa? Atau tadi pagi pas baru bangun tidur, langsung keluar kamar, terus cari remote TV, hidupin TV, langsung setel film kartun, atau langsung nonton TV? Ayo, siapa? Oke adik-adik, kakak percaya nih anak-anak sekolah minggu GKI Camar pasti semuanya setelah bangun tidur pasti berdoa dulu. Karena apa adik-adik? Kita harus mengucap syukur sama Tuhan karena kita sudah diberikan kesehatan, sudah diberikan nafas kehidupan. Nah, sebagai rasa ungkapan syukur kita nih adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Kita mau sama-sama bersuka cita, kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, adik-adik kita ulangi lagu ini ya, sekali lagi ya, dengan penuh sukacita. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya adik-adik, sebelum kita mau mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Kita mau membuka ibadah kita dengan doa. Yuk, sikap berdoa adik-adik ya. Kita mau bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur saat ini Tuhan boleh membangunkan kami dalam keadaan yang baik. Dan kami juga masih Tuhan memberikan kesehatan.
Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, sebentar juga kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh memimpin ibadah ini agar dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang akan membawakan cerita. Biarlah kami juga dapat mengerti dan kami juga dapat memahami apa yang akan dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu kami. Dan Tuhan juga yang boleh pimpin kakak-kakak sekolah minggu kami agar mereka juga dapat menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami ini ke dalam tangan Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami yang jauh dari sempurna. Biar Tuhan saja yang boleh menyempurnakan doa kami ini, karena kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tadi kan kita udah berdoa, kita udah memuji Tuhan, kita udah berucap syukur sama Tuhan. Tapi belum lengkap rasanya kalau kita belum mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar satu hal yang baru lagi nih adik-adik. Tapi sebelum itu kita mau memuji Tuhan lagi dengan mempersiapkan hati kita. Kita mau angkat satu lagu pujian, Ada Satu Sobatku. Adik-adik ikutin gerakan kakak ya. Kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ikutin gerakan kakak ya adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Halo adik-adik semuanya. Adik-adik, Bu Yanti mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Terlebih dahulu sebelum kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Pimpin kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.
Adik-adik, coba perhatikan gambar ini. Ada yang tahu gambar ini? Apakah itu ya? Ada yang tahu gak? Ayo. Oh iya, benar. Adalah gambar mahkota. Menurut adik-adik, biasanya mahkota itu diletakkan di mana sih? Apakah di rambut, di tangan, atau di kaki? Menurut adik-adik, siapa yang biasanya menggunakan mahkota? Siapa ya kira-kira? Apakah presiden atau raja yang menggunakan mahkota? Nah, hari ini Bu Yanti mau menceritakan berkait dengan mahkota. Terambil dari 2 Tawari 17 ayat 1 sampai 13. Jadi ada seorang yang menggunakan mahkota ini, memimpin banyak rakyat di sebuah kerajaan Yehuda. Namanya adalah siapa ya? Ada yang tahu nggak? Nama rajanya Yosafat. Ayo adik-adik sebut. Yosafat. Raja Yosafat menjadi raja menggantikan ayahnya yang bernama Raja Asa. Raja Yosafat sangat mencintai Allah dan beribadah pada Allah seperti apa yang dilakukan ayahnya, yaitu Raja Asa. Raja siapa adik-adik? Raja Asa. Raja Yosafat juga bukan hanya mencintai Allah, tetapi juga merawat hubungan dengan Allah. Yanti mau tanya nih, ada yang mau tahu gak arti merawat itu apa sih? Merawat itu adalah seperti kita memperlakukan tanaman di rumah setiap hari menyiram, diberikan pupuk yang sangat bagus, bahkan membuang tanaman yang rusak supaya tanamanmu menjadi lebih indah lagi terlihat oleh kita. Siapa yang di rumah punya tanaman? Ya dirawat ya, tuh Tuhan aja mengatakan harus dirawat. Jangan lupa kita harus menjaga tanamannya dari hewan atau usilan tangan-tangan manusia yang mengganggu tanaman tersebut. Ayo adik-adik, siapa yang punya tanaman sayang tidak sama tanamannya kalau dirusak. Seperti itu ya adik-adik arti merawat. Kita memperlakukan apa yang saya agar semua terlihat dan terpelihara menjadi lebih baik lagi. Terus bagaimana dengan Raja Yosafat untuk merawat hubungan dengan Allah? Caranya adalah bertekun di dalam doa setiap hari. Adik-adik bertekun gak di dalam doa? Raja Yosafat itu juga setiap hari berdoa dan membaca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Raja Yosafat menghancurkan patung-patung berhala yang dibenci oleh Allah. Bahkan dia mengirimkan guru-guru untuk mengajar kitab Taurat kepada rakyatnya. Raja Yosafat juga mengandalkan Tuhan setiap hari. Adik-adik dengar gak? Mengandalkan Tuhan gak seperti Raja Yosafat? Taat ya adik-adik, rajin sekolah minggu, bertekunlah berdoa, senang membaca dan mendengar firman Tuhan. Terus lebih mencintai Allah dibandingkan yang lain seperti gadget, uang, mainan, serta tidak lupa mendengarkan hal-hal yang baik yang telah diajarkan oleh mama papa, guru, dan siapa saja yang mengasihimu.
kita juga harus taat apa yang diperintahkan Allah dan mengandalkan Allah setiap hari. Cara-cara itulah yang bisa membuat hubungan kita dengan Allah semakin baik. Seperti kehidupan Raja Yosafat. Ya adik-adik, siapa yang mau menerapkannya? Ayo angkat tangan. Yuk kita menjaga hubungan kita dengan Allah setiap hari. Semakin baik dan lebih baik lagi. Katakan kepada diri kita bahwa saya mau menjaga hubungan dengan Allah setiap hari. Sekali lagi yuk adik-adik, dan lebih keras lagi katakan, saya mau menjaga hubungan dengan Allah setiap hari. Wah, adik-adik, ceritanya Kak Yanti tentang Raja Yosafat sudah selesai. Kita tutup dalam doa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ayo lipat tangannya adik-adik, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini anak-anakmu boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang boleh kami sampaikan kepada adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, ajar adik-adik kami lebih hari lebih setia kepada Engkau dan taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan menurut cerita Raja Yosafat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya ke dalam nama-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Nah, sekarang waktunya ayat hafalan. Yuk adik-adik dipersiapkan Alkitabnya. Kita membuka Alkitabnya dari Mazmur 28 ayat 7a. Sudah? Bukanya pelan-pelan aja adik-adik. Kita mau cari Mazmur 28 ayat 7a. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, yuk kita baca bareng-bareng adik-adik. 1, 2, 3. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Nah adik-adik, sekarang ke aplikasi beberapa menit supaya adik-adik menghafalkannya. Nanti kalau sudah hafal, kita ucapkan bersama-sama. Sudah hafal adik-adik? Nah kalau gitu sekarang tutup Alkitabnya. Yuk kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Pinter adik-adik, semuanya sudah pada hafal. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Adik-adik dipersilakan untuk mempersiapkan persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop. Nanti amplopnya diberikan kepada papa mama ya adik-adik untuk diberikan ke gereja. Sambil memberikan persembahan, yuk kita bersama-sama bernyanyi Aku Diberkati. Berkati
adik-adik, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu, untuk kesehatan, serta untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati supaya persembahan ini boleh dipergunakan dengan baik untuk membantu sesama kami, serta untuk memperluas gereja-Mu. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada Papa Mama dalam pekerjaan. Engkau sertai kami Tuhan, Engkau sertai ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ibadah kita udah mau selesai nih. Tapi adik-adik jangan sedih, karena minggu depan kita masih ketemu loh di Zoom. Adik-adik jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, jaga kesehatan, dan selalu sayang sama mama sama papa. Adik-adik, kakak punya lagu yang bagus banget buat lagu penutup kita hari ini. Lagu penutupnya judulnya Ajarku Mengerti. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik ya. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa,